Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Malia dari kelas 3A English Department. Di video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya dari beberapa materi kurikulum dan pendidikan. Di antaranya ada pengertian dan konsep kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, komponen-komponen pengembangan kurikulum, pembaruan kurikulum, dan komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama, pengertian dan konsep kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pembelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Konsep kurikulum meliputi satu, sebagai substansi, yang kedua sebagai sistem, yang ketiga sebagai bidang studi. Istilah kurikulum menunjukkan beberapa dimensi, di mana beberapa dimensi memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dimensi tersebut ialah satu, kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua kurikulum sebagai rencana, yang ketiga kurikulum sebagai dimensi aktivitas, yang keempat kurikulum sebagai dimensi hasil. Fungsi dari kurikulum juga sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Selain itu, juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya, yang bisa menjadi bekal kehidupan nantinya. Kurikulum berperan aktif untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu sebagai peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Selanjutnya, materi landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem terdiri atas 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi atau materi, proses pembelajaran, dan komponen evaluasi. Jika ditopang oleh sejumlah landasan, yaitu landasan filosofi sebagai landasan utama, masyarakat dan kebudayaan, individu, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Menurut Tyler 1988 mengemukakan pendapat yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum, yang bisa disimpulkan bahwa landasan pokok dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan iptek. Selanjutnya, materi bab 3, yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ada 4 komponen yang membentuk sistem kurikulum. 1. Komponen tujuan. Komponen ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya ada di mata pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, metode atau strategi pencapaian. Arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan fasilitas, dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah komponen evaluasi. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau belum. Evaluasi bisa juga digunakan untuk umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi untuk mencapai pencapaian tujuan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lainnya. Lalu, materi selanjutnya adalah bab 8, yaitu pembaruan kurikulum. Pembaharuan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktik kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pembaruan itu diajukan berkenaan dengan ide atau teknis pada skala yang terbatas. Pembaruan selalu berkaitan dengan masalah kreasi atau penciptaan sesuatu yang baru dan menunjukkan ke arah yang lebih baik. Pembaruan kurikulum juga bertujuan untuk mencari suatu model kurikulum yang pas dan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia luar. Adapun beberapa faktor masalah pada pembaruan kurikulum, yang diantaranya adalah 1. Tenaga pendidikan. Para pelaku tenaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan kompetensinya agar kurikulum yang baru dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, isi dan struktur mata pelajaran. Yang ketiga, proses belajar mengajar.
Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir adalah sistem evaluasi. Pengembangan suatu kurikulum perlu dilakukan karena sesuai dengan beberapa peran yang diembannya, yaitu peran kritis, evaluatif, dan peran kreatif. Lalu selanjutnya adalah bab 10, komponen-komponen pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdapat 5 tingkatan yang tersusun, yaitu 1. Tujuan nasional, 2. Tujuan pendidikan nasional, yang ketiga tujuan institusional, yang keempat tujuan kurikuler, dan yang terakhir tujuan instruksional. Evaluasi atau penilaian adalah proses perencanaan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat beberapa alternatif saat membuat keputusan. Bertujuan untuk mengetahui apakah proses belajar siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang berlaku. Periksa hasil belajar siswa. Jika ada kekurangan dalam proses pembelajaran, temukan solusi untuk masalah ini. Ada beberapa fitur dalam mengevaluasi pelatihan ini yang meliputi fungsi penilaian sebagai tolak ukur keberhasilan, penilaian fungsi penempatan, penilaian fungsi diagnostik, penilaian fungsional secara selektif. Lalu juga ada jenis penilaian pembelajaran, yaitu edukatif, dapat diandalkan, valid, objektif, berkesinambungan, dan menyeluruh. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.